Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Bapak Ibu semua, sehat ya? Ibu Tuti Herlina, gimana Bu, Iya, sehat? alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah ya. Kalau nggak salah lagi di mana nih posisinya? Di Arab Saudi. Nah, ya di luar negeri ya, di Arab Saudi. Di sana cuacanya gimana Bu Tuti? Soalnya dingin. Dingin, hujan apa gimana? Apa panas? Oh, dingin ya, Ada hujan berarti ya. enggak ada matahari, tapi di sini kan cuacanya ada musim dingin, musim panas, Oh, musim iya iya gugur. betul. Ya, beberapa pekan yang lalu saat pekan terakhir bulan Desember itu cukup ekstrim ya, khususnya yang di daerah Bandung ya. Iya. Wisata juga kurang dinikmati ya karena cuaca yang ekstrim, dingin ya, berkabut gitu kan. Kemudian ya mudah-mudahan Ibu Tuti sehat ya di segala aktivitasnya, lancar semuanya, dan rekan-rekan yang lainnya. Baru 18 orang, apakah di sini sudah hadir dari KM 102 dan 103? Ini saya 102 Pak. 102 Bu Tuti. Dari 103 ada yang sudah bergabung? Hadir Pak. Hadir ya, baik. Nanti meskipun di-share lewat link, nanti saya buatkan akun Zoom-nya ya. Bapak Ibu rekan-rekan, mohon maaf saya sampaikan jam kita digeser 1 jam kemudian ya di 14.30 karena baru saja saya mendarat ya di kampus Unsia ini dari perjalanan tadi pagi ya. Saya ke kampus Jakarta Pusat, kemudian masih lanjut aktivitas di sana, lalu pulang lagi ke Jakarta Selatan, dan ini pun saya sambil mengatur napas gitu ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, saya banggakan, Vkon kita pada siang menjelang sore hari ini akan kita manfaatkan sebagai sarana dan kesempatan untuk mereview materi apa yang belum disampaikan di dalam video pembelajaran. Nanti saya akan sampaikan sebagai poin tambahan atau elaborasi materi. Kemudian juga saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa persentase kehadiran kuliah di Universitas Siber Asia ini cukup tinggi. Jadi alangkah disayangkan ketika nilai Bapak Ibu, rekan-rekan semua di sini nilai UTS, UAS dan tugasnya sudah bagus, tetapi keaktifannya rendah gitu ya. Nah, kita lihat coba ya, kita lihat di SIAKAD dulu ya, karena di Unsia khususnya saya mengampu 7 kelas ya. KM 02 dulu ya. Ini sebagai review nilai ya, dan sebetulnya ini harus dilakukan oleh dosen pembimbing akademiknya masing-masing ya. Nah, untuk tugas khususnya di kelas ini saya cukup memberikan 1 kali saja tugasnya ya, sudah cukup ya. Dulu sebelum UTS saya sudah berikan tugas berupa observasi ke dalam sebuah perusahaan, baik itu secara langsung observasinya maupun secara virtual ya. Dan itu dibuat makalah ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat warna kehadiran itu ya, yang orange itu adalah kurang memenuhi dari standar minimal ya. Kalau hadir di sini ada Mas Oni, Dennis, dan Mbak Maria ya, itu kurang ya. Dilihat juga dari pengerjaan tugasnya tidak mengikuti, UTS-nya juga tidak mengikuti, maka ini sangat disayangkan. Kalau tidak salah Mas Oni ini adalah mahasiswa saya semester pertama yang mengulang mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman disayangkan sekali ketika mengulang mata kuliah yang sama tapi tidak maksimal juga gitu. Ya oke, tugas dikerjakan tapi ala kadarnya. Saya juga melihat ya secara objektif. Ya nilai 78 saya bisa memberinya seperti itu. Jadi ketika mengerjakan tugas, menjawab UAS dan UTS itu harap diperhatikan karena semua jawaban, semua tulisan yang Bapak Ibu rekan-rekan sajikan
pasti saya baca, saya periksa, tidak ada yang dipukul rata ya. Dan sebagainya ya. Ini masih ada yang bahkan 0% mungkin tidak aktif ya, atau keluar di awal atau bagaimana ya. Nah, ini sudah 86, rata-rata 82 ya. Dan nilainya juga sudah ada. Itu di KM 102. Kemudian kita pindah ke kelas 103 ya. 103 bagaimana untuk nilai yang sudah ini saya sudah umumkan ya, sudah rekan-rekan sudah bisa melihat nilainya. Nah, ini masih ada ya Mbak Nadila Nurfasah ya. Jangan sampai kita mengulang mata kuliah yang awal. Padahal secara logika mata kuliah awal itu adalah mata kuliah yang paling mudah ya. Ketika teman-teman dihadapkan pada mata kuliah yang memiliki redaksi pengantar, itu sebetulnya mata kuliah yang cukup ringan. Seperti pengantar corporate communication, itu hanya mengantarkan pemahaman awal. Nanti akan dikaji lebih dalam lagi pada semester selanjutnya. Kemudian mata kuliah apa? Mata kuliah pengantar komunikasi digital ya. Atau selain pengantar itu ada kata-kata dasar. Dasar-dasar videografi ya, dasar-dasar jurnalistik. Itu cenderung mata kuliah yang masih ringan di awal ya. Nah, harapan saya ini masih ada waktu, sekarang sudah pekan ke-12 ya, 13, 14, 15 teman-teman bisa memaksimalkan kehadirannya ya. Itu pertama review saya tentang nilai ya, tentang nilai. Kemudian mari kita review materi ya. Manakala ada pertanyaan yang telah disampaikan di dalam LMS, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu rekan-rekan semua melihat waktu dan aktivitas mungkin ya. Ada kalanya saya tidak sempat merespon atau menjawab seketika ya atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di dalam forum diskusi secara asinkron. Nah, kesempatan pada sore hari ini, yuk kita mulai membahas satu persatu pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan agar tidak menggantung ya, pertanyaan ini tidak menjadi ganjalan di hati. Oke. Pertemuan ke-9 ya, kita mengulas materi secara ringkas dan padat gitu ya. Pertemuan ke-9 kita berbicara tentang public relation. Kalau di universitas-universitas yang lain atau mungkin saat saya kuliah dulu, mata kuliah corporate communication itu sama saja dinamakan dengan mata kuliah public relation atau konsentrasi public relation. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman gitu ya, dari industri 4.0 menjadi dari industri 3.0 menjadi industri 4.0, dari society 4.0 menjadi 5.0, itu sendiri memberikan sebuah pergeseran baik itu di dalam sebuah redaksinya maupun maknanya ya. Nah, materi ke-9 saya sudah menyajikan pemaparan di dalam video pembelajaran juga di dalam modul tentang apa sih yang disebut dengan public relation ya, beserta peran dan fungsinya, apakah ada perbedaan peran dan fungsi PR di dalam badan organisasi pemerintah atau non pemerintah. Coba saya mau review dulu ini komentarnya dari Mbak Nengsi. Memberikan komentar saja dari yang lain. Nah, yang cenderung sering memberikan pertanyaan itu adalah Pak Yohanes ya, kalau ada di sini siang hari ini. Terima kasih ya Pak ya atas respon dan pertanyaan yang sangat baik sekali. Mungkin itu juga didasari atas pengalaman atau mungkin posisi beliau sebagai top manajemen di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kita baca materi kali ini dapat memberikan pemahaman baru dalam dunia public relation bagi saya pribadi. Materinya cukup jelas karena mengupas dimulai dari arti PR, dimensi luas dari PR secara internal maupun eksternal hingga kepada kode etik PR yang menurut saya memang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan.
atau seorang yang berprofesi sebagai PR. Oke, itu adalah tanggapan yang bagus ya. Terima kasih saya sampaikan Pak Yohanes, kemudian Mbak Sarah juga izinkan saya untuk mempelajari, silahkan ya, izinkan untuk membaca ya. Belum ada pertanyaan di dalam postingan materi modul. Kemudian kita lihat pada video pembelajarannya apakah sudah muncul pertanyaan. Penjelasan pada video semakin mendukung pemahaman saya pada materi yang telah disampaikan. Apakah Pak Yohanes hadir pada siang hari ini? Ya, mungkin masih ada dalam kesibukan yang lain. Oke, rekan-rekan, saya ingin menambahkan poin yang tidak tersampaikan atau elaborasi materinya ya. Public relation itu seseorang atau sekelompok orang atau sebuah divisi yang merepresentasikan perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu dianggap sebagai rumah pribadinya, bagaimana dirinya menjaga citra positif. Salah satu program yang dijalankan oleh seorang PR adalah pelaksanaan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang CSR, maka poin yang paling dekat yang sangat melekat dengan CSR itu adalah istilah triple bottom line. Ya. Ada istilah yang sangat dekat dengan redaksi CSR, yaitu adalah triple bottom line. Ya, jadi ada 3 poin utama yang menjadi kepentingan, kebutuhan, juga harapan organisasi. Apa triple bottom line? Triple bottom line itu terdiri dari 3P. Ya, pertama people, bisa kita terjemahkan ke dalam sosial. People itu bisa kita terjemahkan ke dalam sosial, lingkungan sosial dalam arti lingkungan komunal ya. Kalau kita kerucutkan lagi menjadi sebuah kelompok kecil dan kita kerucutkan lagi menjadi satu individu per individu gitu ya. Karena berbicara tentang people, manusia. Kemudian poin yang kedua, P yang kedua adalah planet. Planet itu dimaknai sebagai lingkungan. Dan P yang ketiga adalah profit, ya. Nah, ini yang tidak tersaji di dalam video pembelajaran, tetapi tidak apa-apa, ini sebagai bentuk tambahan elaborasi materi ketika kita berbicara tentang public relation. Silahkan dibuka kembali, diulang kembali, di-play kembali penjelasan saya di dalam video. Saya rasa intisarinya sudah saya sajikan di dalam video dalam durasi waktu kurang lebih 30 menitan ya. Nah, peran dan fungsi atau ada disebutkan di dalam video itu adalah ciri khas seorang PR itu, yaitu terlihat dari kegiatannya terkait kegiatan PR. Nah, PR ketika disangkut pautkan dengan marketing, yaitu pada pertemuan ke-10 nanti kita akan bahas juga, maka ada perbedaan mendasar apa yang disebut dengan marketing, apa yang disebut dengan marketing PR. Tetapi marketing PR juga sebagai suatu tools atau instrumen gitu ya di dalam pelaksanaan atau pemenuhan fungsi dan peran seorang PR. Nah, masih di dalam materi ke-9 yaitu tentang triple bottom line tadi, boleh teman-teman atau Bapak Ibu catat ya. Silakan di searching saja, ada keywordnya di dalam di searching di Google gitu ya. Triple bottom line. Pertama people ya, manusia atau aspek sosialnya ya. Kemudian planet yang diartikan sebagai lingkungan, kemudian profit yaitu diartikan sebagai keuntungan, sebagai benefit. Nah, profit ini tidak hanya sebatas berbicara tentang keuntungan finansial saja, ya, tetapi lebih daripada itu, seorang PR, ya, divisi PR lebih mengarah pada bagaimana terbentuknya citra positif, ya, dari opini-opini publik setelah terselenggaranya program CSR, gitu ya. Nah, program CSR itu bisa mengarah pada aspek people-nya saja, pada aspek manusianya saja,
bisa mengarah pada aspek lingkungannya saja atau bisa mengarah pada dua aspek sekaligus, yang dimana orientasi hasilnya adalah mendatangkan profit, yaitu good image ya dan good reputation. Setelah timbulnya citra yang baik, maka harapannya adalah timbul juga reputasi yang baik gitu. Sebagai contoh, apakah saya sudah pernah menjelaskan atau memang belum pernah gitu ya? Saya lupa nih kalau di Unsia ini. Kalau di kelas lain di UNAS ya, saya menjelaskan contoh konkret dari pelaksanaan CSR yang menyasar lingkungan, planet. Teman-teman tahu daerah Kamojang ya, itu adalah dataran tinggi yang menghubungkan antara Garut dengan Bandung. Di sana ada tempat wisata juga yang namanya Kawah Kamojang ya. Dan di sana juga ada Pertamina ya, disebutnya Pertamina, namanya apa ya saya lupa. Tapi Pertamina itu di kawasan Kamojang ya. Beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10-15 tahun yang lalu itu masyarakat di bawah dataran tinggi Kamojang itu mengalami kekeringan, sehingga lahan pertaniannya menjadi kering ya, persawahannya kering, kemudian nanam sayur ini dan itunya juga kesulitan untuk mengairinya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, timbullah suatu ide ya dari Pertamina yang ada di Kamojang itu, bagaimana gitu ya menciptakan sebuah program CSR yang itu bisa menyasar pada aspek planet, lingkungan, yang nanti tentunya akan saling menguntungkan. Masyarakat diuntungkan ya, dan juga perusahaan diuntungkan. Akhirnya membuatlah suatu program CSR itu dengan gerakan membuat 1000 sumur resapan air hujan. Kalau tidak salah namanya lubang bioponik ya, kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Nah, sistem bekerjanya yaitu membuat suatu resapan ya, resapan dari air hujan itu sebanyak 1000 resapan, 1000 sumur resapan itu kemudian dialirkan ke waduk atau bendungan yang ada di sekitar wilayah Kamojang itu. Dan kebetulan waduknya juga kering waktu itu ya. Silakan searching saja tentang informasi yang saya sampaikan ini. Nah, setelah mungkin berkoordinasi, bekerja sama dengan orang-orang atau pihak yang memang ahli di bidangnya, ya, dibuatlah, terlaksanalah program CSR itu, dan ketika hujan turun, akhirnya air itu bisa dialirkan, ya, dengan metode khusus, dengan teknik khusus, dialirkan ke bendungan, sehingga bendungan itu menjadi terisi, dan air itu, ya, dialirkan ke lahan-lahan pertanian warga sekitar, untuk sawah, untuk mengairi sayur-sayuran dan lain sebagainya. Mungkin juga untuk peternakan ya, dan kebutuhan yang lain. Nah, setelah program CSR itu terbangun, terlaksana, maka apa yang terbentuk? Yang terbentuk di dalam benak masyarakat, oh ternyata ini program Pertamina Kamojang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Yang memang orientasinya, atau kalau kita lihat secara kasat mata itu yang menyasar pada aspek people, tetapi keduanya juga disasar ya, people dan planet. Tadi menyasar pada aspek planet ya, lingkungan. Tetapi lebih daripada itu, masyarakat setempat juga diuntungkan ya, yang mana kekeringan, sulit air gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan profit P ketiga itu adalah yang di dalam ranah atau kajian PR itu, bagaimana hasil setelah program CSR itu dilaksanakan, ada tidak ya feedback positif dari masyarakat, dari kelompok, dari komunitas kepada perusahaan. Terima kasih ya Pertamina untuk program CSR-nya gitu ya. Sangat membantu, perlu dikembangkan, perlu diperbaiki, perlu dimaksimalkan. Itulah yang diharapkan oleh seorang PR ya, dalam arti profit itu tadi. Citranya baik, otomatis nanti akan terakumulasi dari waktu ke waktu menjadi sebuah reputasi yang baik juga. Ya, itu tambahan materi untuk pada pertemuan ke-9 ya, terkait fungsi dan peran, karena
pernah dijelaskan juga kalau tidak salah di dalam materi ya, di dalam video pembelajaran itu ada CSR sebagai salah satu kegiatan daripada peranan seorang PR ya. Jadi saya menambahkan bahwa ada yang disebut dengan triple bottom line ya. Kemudian pada materi ke-10 ya, kita lanjut saja supaya efektif waktunya. Nah, ini materi ke-10 berbicara tentang strategi marketing public relation. Ya, coba kita buka dulu barangkali ada pertanyaan dalam postingan modul. Mohon izin untuk mempelajari ya, silakan ya, ini hanya sekedar respon saja, belum ada pertanyaan. Nah, nampaknya sudah ada dari Pak Yohanes ya di sini. Setelah mempelajari materi dan melihat video penjelasan yang telah Pak Ihsan sampaikan, mohon izin saya ada pertanyaan, Pak. Pada slide 15 dijelaskan bahwa salah satu tujuan propaganda adalah mempertahankan kekuasaan. Walaupun pada bagian lain hal ini dapat diarahkan pada kepentingan pemerintah, namun dalam lingkup market research. Apakah teori ini dapat juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan sebuah perusahaan terhadap target pasar atau konsumen dalam dimensi marketing? Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pada slide 22, bagian kedua dijelaskan bahwa menetapkan metode untuk menentukan bagaimana sumber daya harus dialokasikan di antara berbagai sumber daya. Mohon maaf Pak Ihsan, bagian ini saya masih belum terlalu paham. Apakah dapat dibantu memberikan contoh sederhana bagaimana tips untuk mengimplementasikan hal ini dengan baik dalam organisasi perusahaan? Menetapkan metode untuk menentukan bagaimana sumber daya harus dialokasikan di antara berbagai sumber daya. Ya, oke. Izin menjawab ya Pak Yohanes Endo, mudah-mudahan ada di sini. Kalau tidak ada nanti saya posting rekamannya. Di dalam video pembelajaran saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa konsep yang saya benturkan ya, antara marketing dengan public relation, antara publisitas dengan public relation, antara periklanan dengan public relation, termasuk propaganda dengan public relation. Kita melihat satu titik kesamaan benang merah bahwa propaganda itu adalah upaya untuk membangun suatu pemahaman publik, dalam kata lain membangun opini, ya. Maka di dalam proses propaganda biasanya ini kan identik dengan hal-hal yang berbau politik, itu ada yang disebut dengan opinion maker dan opinion leader, ya. Seseorang atau sekelompok orang yang berusaha membuat opini lalu memimpin opini itu kemana diarahkan. Begitupun pada marketing public relation. Perbedaan antara marketing dengan marketing public relation itu kita bisa lihat dari orientasinya. Orientasi marketing mengarahkan pada profit dalam bentuk keuntungan, ya, dalam bentuk finansial. Keuntungan dari sekarang, dari misalkan 100 juta jadi 150, jadi 200, 250 dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari nominal angka. Itu dari pendapatan. Kemudian dari jumlah konsumen, dari sekian ribu jadi 1000, jadi 1500, jadi 2000, lalu bertahap lagi. Nah, lebih daripada itu, marketing public relation itu berada pada posisi berapapun banyak konsumen yang mengkonsumsi jasa atau barang perusahaan kita harus merawatnya agar terbentuk loyal konsumen. Ya, jadi konsumen lama maupun konsumen baru itu tidak kabur. Kita rawat dengan beberapa cara, dengan beberapa pendekatan. Ya, jadi Pak, marketing public relation itu mengarah pada aspek kognisi, juga afeksi, terakhir psikomotorik tadi ya, atau konatif. Bagaimana sih? Contoh sederhana kalau di ini semester 1 ya. Ya sama sih ya, di kampus lainnya semester 1
yang paling sederhana sekali untuk merawat dan menjaga agar pelanggan itu tidak kabur ke lain tempat. Kalau Bapak Ibu cuci mobil ke sini biasanya suka dikasih kupon. Ya, meskipun itu kupon, kalau kita lihat di dalam bauran promosi, ya, nanti kita akan belajar digital marketing ya. Kalau tidak dengan saya, nanti dengan Pak Anggoro ya, dengan dua dosen itu. Ada yang disebut dengan sales promotion, ya. Itu salah satu poin dari bauran promosi, yaitu ketika sudah cuci mobil 10 kali di sini mendapatkan 1 kali atau beberapa kali gratis. Nah, itu upaya sangat sederhana sekali untuk menjaga konsumen tidak pindah ke perusahaan yang lain. Gitu. Jadi marketing public relation ini mengarah atau berorientasi pada lu butuh apa, gitu ya. Kasarnya nih, lu butuh apa, kita punya. Palu gada contohnya ya, apa lu mau gua ada. Nah, setelah apa yang diinginkan oleh konsumen itu terpenuhi, lalu bagaimana cara membuat Anda itu nyaman di kita, gitu ya. Adakan garansi ya, adakan potongan harga dalam bentuk sales promotion, adakan event-event dalam bentuk event PR ya, event CSR dan lain sebagainya. Karena berbicara tentang marketing public relation, kita harus mengetahui preferensi konsumen, apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Itu 2 kata kuncinya. Teman-teman kalau ingin buat usaha ya, Bu Tuti pengen buat usaha online, buka Shopee ya, buka Lazada, buka Tokopedia, boleh silahkan. Tapi sebelum adanya barang, cari dulu pasarnya, ketahui dulu need and want calon konsumen kita itu apa, kebutuhannya itu apa, lalu keinginannya itu seperti apa. Itu ya, untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Yohanes. Kemudian poin kedua, menetapkan metode untuk menentukan bagaimana sumber daya harus dialokasikan di antara berbagai sumber daya. Artinya begini, di dalam sebuah perusahaan ya, seorang PR itu bisa seseorang atau sekelompok orang, ya tentunya divisi lah ya. Ada beberapa sumber daya. Nah, yang dimaksud pada redaksi itu bagaimana sumber daya itu dialokasikan untuk mengerjakan hal-hal yang memang expert di bidangnya ya. Kalau seseorang ini expert di bidang IT, ya bikinlah desain komunikasi visualnya gitu ya. Untuk membuat sebuah poster, membuat sebuah banner gitu ya. Atau ada seorang yang kreatif, ya ditugaskanlah di bidang konten kreatif. Siapa yang menjadi target konsumen kita, kita harus analisis dulu dari segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar itu sebagai suatu pemetaan dasar atas tepat dan tidaknya produk atau jasa yang kita arahkan. Ya, segmentasi itu terbagi dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan juga Pandu udah datang belum ya? psikografis. Belum. Ya. Kamu baru pertama masuk pramuka. Dari Oke ya. Nah, saya mute dulu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, jadi izin Pak Yohanes di sini menetapkan metode untuk menentukan bagaimana sumber daya harus dialokasikan di antara berbagai sumber daya. Sumber daya ini terbagi juga ke dalam 2 jenis ya, sumber daya manusia dan sumber daya alam ya, terkait dengan bagaimana kita bisa mengaplikasikan CSR itu yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat, gitu kan? Kebetulan nih perusahaan Pak Yohanes itu berada di tengah-tengah masyarakat tradisional. Contoh lah kalau saya analogikan dekat dengan masyarakat Baduy, gitu ya. Maka buatlah sebuah event yang itu merepresentasikan event perusahaan tetapi kental dengan aspek-aspek tradisi yang merepresentasikan masyarakat sekitar juga gitu. Nah, itu kalau kita lihat pada sumber daya alamnya gitu ya, artinya manusia masyarakat eksternal, publik eksternal di luar perusahaan itu tadi. Kalau sumber daya manusianya kita lebih mengarahkan pada apa sih, kekuatan apa sih yang kita miliki gitu ya. Staf-staf kita itu seperti apa. Jadi pasukan kita itu berada di posisi seperti apa ya, lakukanlah analisis SWOT-nya gitu ya. Apakah memungkinkan karyawan kita, tim kita untuk melakukan sebuah atau mengadakan sebuah event dengan
jumlahnya sebanyak ini gitu ya. Kemudian dilihat dari latar belakang pendidikannya seperti ini, soft skill dan hard skill yang dikuasainya seperti ini dan lain sebagainya. Tentu ini beririsan juga tentunya ya dengan peran seorang HRD ya. Biasanya juga ya tergantung dari perusahaan ya kadang fleksibel antara seorang PR dengan HRD gitu ya. Nah, baru satu pertanyaan yang ada di pertemuan ke-10 dari pertemuan ke-9 itu tadi ya. Nah, teman-teman pertemuan ke-10 berbicara tentang marketing public relation. Saya harap teman-teman sudah bisa membedakan ya, Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara publisitas dengan public relation, antara periklanan dengan public relation, antara propaganda dengan public relation. Tetapi sebagaimana tadi saya tambahkan poin di materi ke-9, ada cara lain atau ada istilah lain untuk menggambarkan atau memperluas strategi-strategi marketing, yaitu ada push strategi, ada pull strategi, dan ada push strategi. Nah, apakah istilah-istilah ini sudah familiar di benak dan di pendengaran teman-teman, atau mungkin masih terasa asing karena baru mendengar dari saya ya. Push strategi itu adalah suatu pendekatan, suatu teknik mendorong upaya-upaya marketing yang dilakukan oleh divisi marketing public relation dengan cara apa? Mendistribusikan barang atau jasa kepada distributor, ya, kepada reseller. Kita distribusikan, gitu ya. Jemput bola itu yang disebut dengan push strategi. Kalau pull strategi itu artinya menarik. Bagaimana kita mendatangkan konsumen dengan umpan-umpan yang sedemikian rupa kita susun, kita persiapkan. Teman-teman kalau rasanya menangkap ayam ya, ayam tetangga atau ayam siapapun itu dengan cara dikejar melelahkan sekali. Tetapi ketahui apa yang disukai oleh ayam ya. Ada beras, ada padi, ada makanan apapun, maka si ayam akan mendekat. Ya, itu artinya menarik. Ya kan? Nah, upaya-upaya pull strategi menarik itu berbentuk konten iklan yang menarik dalam bentuk redaksi copywriting yang sudah handal di bidangnya oleh seorang copywriter, atau lebih daripada itu tidak sebatas pada konten tulisan saja, itu dikembangkan ke dalam konten berupa audiovisual ya. Sekarang kan sudah banyak media sosial, platform media sosial di dalam bentuk TikTok ya, di dalam bentuk Facebook, Instagram. Instagram pun bisa menggunakan reels videonya, menggunakan feed-nya, menggunakan IGTV-nya ya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dengan push strategi, yaitu gabungan keduanya sebetulnya ya. Bisa dimaknai seperti itu ya. Artinya menggabungkan dua teknik sekaligus, mendorong juga menarik gitu ya. Bagaimana kolaborasi antara pull strategi dan push strategi itu terlihat daripada push strategi gitu ya. Jadi pendekatan online-nya digunakan, juga pendekatan offline-nya digunakan gitu. Kalau tadi misalkan push strategi pendekatannya offline, distribusikan perusahaan apa nih? Perusahaan olahraga. Distribusikan ya bola voli, bola basket ya, bola sepak bola, bola tenis ya, ada badminton, distribusikan ke seluruh pemasok atau distributor toko olahraga besar di seluruh Indonesia gitu. Itu artinya mendorong. Nah, kalau menarik itu tadi ya bisa dengan sentuhan-sentuhan digital online gitu ya. Bikin dong konten-konten yang menarik gitu ya dengan sentuhan copywriting gitu ya. Nah, copywriting itu berbicara tentang seni berkomunikasi dengan kata-kata gitu ya. Ada beberapa jenis headline, ada beberapa jenis tagline. Nanti akan kita pelajari pada mata kuliah copywriting digital ya. Kalau tidak dengan saya, dengan Pak Anggoro Santoso. Dan push strategi tadi adalah gabungan keduanya. Bisa menggunakan konsep atau pendekatan online maupun offline ya. Gitu. Jadi
Berbicara tentang PR kok berbicara tentang marketing, Pak? Ya betul, memang seperti itu. Ranahnya sangat luas ya. Tidak hanya menghubungkan perusahaan dengan pemerintah saja, perusahaan dengan bisnismen saja gitu ya. Perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan komunitas, tetapi semuanya yang menjadi aspek public eksternal itu ada di dalam wilayah apa namanya seorang public relation. Nah, di pertemuan ke-11 selanjutnya yaitu materi tentang media relation, yaitu sebuah tools yang menghubungkan, yang menjembatani antara perusahaan dengan publik eksternal. Biasanya juga ya dipenetrasikan oleh kawan-kawan atau awak media ya, wartawan dari berbagai media gitu. Nampaknya di pertemuan ke-11 di dalam postingan modul belum ada pertanyaan di sini ya. Lanjut ke videonya. Apakah sudah ada pertanyaan? Materi pada manusia cukup jelas dan dipahami dengan baik dan untuk diimplementasikan dalam lingkungan pekerjaan profesi masing-masing. Oke. Terima kasih Pak Yohanes dan rekan-rekan yang lain ya. Itu materi pertemuan ke-11 ya, karena belum ada pertanyaan. Nanti kita simpulkan di akhir ya. Nah, pertemuan ke-12 pekan ini ya, kita belajar tentang lingkungan perusahaan, yaitu ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Apakah sudah ada pertanyaan pada postingan modul atau memang bahkan belum sama sekali dilihat ya? Ingin bertanya Pak, contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya itu bagaimana? Good, pertanyaan dari Mbak Kartini. Apakah sudah ada Mbak Kartini di sini? Budaya, ya, ya ini erat kaitannya dengan lingkungan perusahaan. Oke, baru satu kita lihat lagi pada postingan videonya. Terima kasih. Oke, belum ada. Oke. Kita jawab ya, perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya itu bagaimana Pak? Nah, kita tidak membahas budaya dalam konteks yang umum ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Yang kita bahas adalah budaya perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya perusahaan, itu erat kaitannya dengan iklim komunikasi perusahaannya, iklim komunikasi organisasinya. Sebelum kita masuk pada budaya, kita bahas sepintas ya tentang iklim komunikasi. Silahkan buka materi tentang lingkungan perusahaan atau mungkin nanti ada materi lain yang akan lebih menjelaskan pada apa sih yang disebut dengan iklim komunikasi. Iklim komunikasi itu sesuatu hal yang sifatnya abstrak tapi bisa dirasakan. Teman-teman tahu angin? Tahu ya. Angin yang datang ketika kita berada di pinggir jalan berhembus angin ke kita ya, ketika kita sedang dahaga, ketika sedang capek terasa enak sekali ya. Atau sedang santai di pinggir pantai ya menunggu sunset lalu ada hembusan angin ya. Atau angin dari AC, angin dari kipas angin ya. Itu sifatnya abstrak. Angin itu kan tidak terlihat tapi bisa terasa. Begitupun dengan iklim komunikasi, tidak terlihat tapi bisa terasa. Apa yang dimaksud tidak terlihat tapi bisa terasa? Iklim komunikasi itu adalah suasana batin yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Suasana batin komunikasi lebih jelasnya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, ketika iklim komunikasi organisasi yang ada di suatu perusahaan, yang ada di suatu organisasi itu terasa nyaman, kita kembalikan lagi pada jenis-jenis atau bentuk-bentuk komunikasi ya, ada yang withdrawal style ya, structuring style ya, kemudian ada apa lagi, ada yang dynamic style ya, terus ada relinquishing style dan lain sebagainya. Itu menentukan sekali pada terbentuknya iklim komunikasi perusahaan. Nah Pak, kemudian ada pertanyaan berkembang nih, bersumber dari mana iklim komunikasi perusahaan itu? Sumber utama terbentuknya iklim komunikasi perusahaan itu adalah dari seorang leader atau pemimpin.
Bagaimana pemimpin itu menerapkan pola dan gaya komunikasi akan menentukan terbentuknya iklim komunikasi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ya kan? Kadangkala nih, karena di sini mayoritas atau notabene Bapak Ibu rekan-rekan semua itu berada di lingkungan pekerjaan ya, artinya sudah bekerja. Mungkin ada yang semangat ke tempat kerja tuh ya, karena rekan-rekannya humble, terbuka, atasannya juga enak, memanusiakan manusia gitu ya contohnya, atau sangat humble, bahkan ya secara struktur saja gitu ya bersikap di dalam perusahaan. Di luar daripada itu ketika jam makan siang ya biasa saja, tidak ada gap ya, tidak ada jarak yang membatasi semua itu. Kemudian ada juga orang yang malas nih gue ke kantor gitu kan, ya atasan gue kayak gini gitu ya, atau misalkan mahasiswa lah, malas nih bimbingan sama Pak Ihsan gitu ya, killer gini dan lain sebagainya. Nah itu pun bisa dijadikan sebagai sumber utama terbentuknya iklim komunikasi organisasi, iklim komunikasi perusahaan. Nah, dari iklim komunikasi organisasi itu ya terbentuklah pada budaya kerja perusahaan. Nah, salah satu indikator untuk melihat budaya kerja perusahaan itu bisa dilihat secara visual, secara vokal, secara verbal maupun nonverbal. Secara verbal tulisan, teman-teman perhatikan ya di kantor masing-masing, di sekolah masing-masing, atau di perusahaan masing-masing yang dipimpin atau perusahaan yang di mana teman-teman bekerja, biasanya suka ada tulisan-tulisan tuh di beberapa ruangan ya. Ada ruang umum ya, public space, ada ruang ruang pimpinan, ruang staff, ruang marketing, ruang HRD ya. Apakah itu tulisan-tulisannya berupa nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu, atau tulisan-tulisan itu sifatnya motivasi? Di beberapa kelas yang lalu ya, di beberapa semester yang lalu ada mahasiswa yang cerita, ya Pak, saya tuh datang ke ruangan atasan saya, di sana ada tulisan ya pakai bahasa Inggris bahwa bos tidak pernah salah gitu ya. Ya itu berarti budaya yang diterapkan oleh perusahaan itu. Gaya kepemimpinannya memang diterapkan seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh pimpinan tidak akan pernah salah. Gitu ya. Nah, itu salah satu indikator kecil atau salah satu indikator sederhana yang bisa kita lihat. Oh, budaya kerja di perusahaan ini kayak gini ya. Lihat nih tulisan-tulisannya ya. Biasanya kalau kita makan minum tuh ada tagline-nya ya. Kalau sosro tuh apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Itu pun bentuk atau ciri daripada budaya perusahaan ya. Nah, itu saya analogikan pada barang, pada minuman. Kita lihat di dalam lingkungan perusahaan, apa sih yang menjadi tagline perusahaan ini gitu ya. Seperti misalkan Honda, One Heart gitu ya, atau Yamaha selalu di depan. Itu kan tagline. Selalu di depan dalam arti apa? Selalu di depan di dalam arti update informasi, selalu di depan dalam arti keterbaruan teknologinya, selalu di depan dalam arti pelayanan yang sangat ramah dan memuaskan konsumen, dan lain sebagainya. Ya, itu disebut dengan atau atribut-atribut yang menandakan budaya perusahaan. Maka kalau kembali pertanyaannya pada Mbak Kartini, perbuatan, karakter, sifat, dan budaya itu bagaimana? Saya perjelas ya, budaya perusahaan itu bagaimana? Nah, itu akan terlihat. Nampaknya sudah saya share ya materi tentang identitas, citra, dan reputasi. Identitas itu bisa dilihat dari bentuk bangunan, dari uniform yang digunakan, ya, dari SOP yang diterapkan. Nah, menariknya untuk bisa mengetahui yang paling simpel bagaimana budaya perusahaan itu dilihat dari SOP. Ya. Contoh sederhana, teman-teman sebagai nasabah bank A, B, C, D, dan lain sebagainya. Teman-teman punya rekening di BNI, di BRI, di BCA, di Mandiri, dan lain sebagainya. Satu hari silakan masuk, nabung, gitu ya, di tellernya masing-masing. Lalu identifikasi perbedaannya seperti apa. Bagaimana ketika satpamnya menyambut Anda, apa yang dilontarkan oleh seorang teller gitu ya, atau customer service yang biasanya ditanyakan atau dilontarkan pertama kali kepada Anda sebagai konsumen.
Tentunya setiap bank memiliki SOP yang berbeda-beda. Nah, silakan, itu salah satu butiran kecil untuk melihat bagaimana budaya perusahaan itu berlaku di dalam sistem yang berjalan. Gitu ya. Kemudian perhatikan juga dari aspek visualnya, pakaiannya seperti apa. Kalau kita identifikasi lebih detail lagi, kenapa kok bangunannya seperti ini, BNI gitu ya. Perpaduan warna orange, kemudian warna apalagi hijau gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa BCA seperti ini, pelayanannya berbeda, misalkan antara security aja ya, security di bank ini dengan di bank itu kok berbeda, teller di bank ini dengan teller di bank itu kan berbeda, kan memiliki SOP yang berbeda-beda. Itu salah satu cara untuk melihat budaya perusahaan yang sangat simpel gitu ya. Oke, saya lihat ada chat dari beberapa teman yang izin off cam tidak apa-apa. Kemudian juga Pak Kartino sedang bekerja. Mas Arief Winarko, segmentasi menjadi sangat penting menurut saya untuk mengukur produk kita akan diminati oleh siapa. Biasanya saya menggunakan logaritma Google terlebih dahulu. Betul, itu ada yang disebut dengan SEM ya, Search Engine Marketing. Nah, itu biasanya berbayar. Ada yang tidak berbayar, disebut SEO, Search Engine Optimization, itu tidak berbayar ya. Kemudian seperti saat ini saya membuka kedai kopi, saya juga mengukur menggunakan logaritma dan segmentasi pasar. Bisa juga ditrendingkan melalui akun sosial media, yaitu apa namanya, YouTube ya, yang biasanya atau apapun itulah yang biasanya cepat viral ya menggunakan TikTok. Mas Arief Winarko sukses ya, semoga usahanya melejit gitu ya, lancar, banyak pengunjung, banyak loyal konsumennya. Gunakan teknik-teknik apa namanya, teknik-teknik komunikasi digital ya, digital marketing yang sesuai dengan konsumennya. Artinya kita harus mengetahui preferensi mereka apa. Ya kita tahu ya, kalau kita datang ke kafe, ke mana Starbucks atau kafe apapun itu, kadang-kadang orang itu selain membeli kopi itu membeli suasana ya. Hadirkan juga suasana yang mendukung, kemudian buat USP-nya ya, unique selling proposition-nya. Buat perbedaan mendasar yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang lain. Kalau Mas Arief Winarko masih berada pada kalangan atau kategori blue ocean strategi gitu ya, artinya kopi ini sudah banyak tentunya ya pesaing-pesaingnya. Tinggal Mas Arief ini bisa mengembangkan apa sih USP-nya gitu ya. Sebelum USP diferensiasi dulu deh, oh oke, namanya beda dari yang lain, kemudian kemasannya. Nah nanti ada USP, USP-nya apa? USP itu akumulasi dari diferensiasi yang ada gitu. Contohnya USP dari Starbucks itu apa? Menjual gengsi gitu ya. Starbucks kan terkenal dengan orang-orang yang ya oke lah, kalangan atas di sana ya. Orang-orang posting di sosial medianya lagi di Starbucks kan gengsinya apa namanya, gengsinya tinggi gitu ya, bangga lagi di Starbucks. Nah itu kesan mewah, kesan elegan, itulah yang dijual oleh Starbucks. Begitupun produk-produk yang lainnya seperti jam Rolex ya, atau MacBook ya, produk Apple ataupun iPhone, itu kan kesan wah, elegan, mewah, megah, itu menjual gengsi. Nah tinggal apa sih ya, kalau kita lihat siapa ya yang sudah bisa menandingi Starbucks gitu ya. Dari segi produk mungkin banyak ya, tapi dari segi USP-nya tuh ya, unique selling proposition, siapa yang masih sudah bisa mengalahkan gengsi Starbucks itu tadi ya. Ya bagus, terima kasih Mas Arief ya, mudah-mudahan menerapkan materinya juga tepat gitu ya. Terlebih kita akan nanti belajar di digital marketing di semester kedua. Kemudian semester ketiga kita akan belajar lagi tentang copywriting digital ya. Gitu. Berikan sales promotion ya dalam bentuk apapun itu yang dirasa tepat ya, kupon kah atau menggunakan momen-momen tertentu ya, misalkan khusus bagi yang ulang tahun tanggal 12 ya, silakan bawa teman minimal berapa dengan potongan harga berapa, kan begitu. Bisa saja. Nah, tetapi mohon diingat tidak hanya sebatas pada
mengambil keuntungan semata, jaga nama baik brandnya, jangan jaga nama baik perusahaannya dengan upaya-upaya marketing public relation tadi gitu. Ya, sediakan akun Instagramnya, sediakan akun TikToknya, ada keterbaruan apa sehingga orang-orang itu tertarik gitu ya untuk datang ke kafe, bukan karena memang pengen kopinya gitu ya, pengen kopinya saja, tetapi tertarik atau tadi full strategi menarik dengan adanya program, dengan adanya potongan harga, dengan adanya penawaran-penawaran khusus. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Kebetulan jam 4 saya ngajar kelas ya, onsite. Jadi masuk ke kelas langsung. Mau bertanya itu, Ya, Pak. silakan Pak. Bu Tuti gimana? Tadi Pak, waktu itu nge-share yang penilaian itu kan di situ ada tulisan grade E, itu apa Pak? Oh, grade E itu menandakan indikator bahwa mahasiswa itu belum lulus. Saya share ya. Kenapa belum Ya, baik. lulus? Karena belum semua nilai masuk. Itu Bu Tuti. Kalau semua nilai sudah masuk tetapi grade-nya masih E, maka mahasiswa tersebut harus mengulang. Karena ini nilai UAS-nya belum masuk, ya, nilai kehadirannya otomatis sudah masuk, maka di sini masih grade E. Jadi tinggal tunggu 1 poin lagi, maka akan berubah. Ada yang A, B, C, D, dan E. Kalau E itu tidak lulus. Minimal khususnya untuk mahasiswa bimbingan saya, minimal lah sejelek-jeleknya itu grade-nya D. Ya. Jadi kalau E itu harus mengulang. Khawatir kalau dilanjutkan tidak diulang, nanti di dalam transkrip nilainya E. Itu akan menghambat pada ya apply kerja ataupun apapun itu ya, jelek kalau ada E atau D, ya minimal B lah kalau saya harapannya gitu. Gitu ya Bu Tuti ya. Ya, itu Pak. Misalnya mengulangnya itu di semester berikutnya atau nanti setelah 4 tahun kemudian mengulangnya? Kalau Ibu Tuti ini kan semester 1 ganjil, berarti harus mengulangnya di semester ganjil lagi. Karena kita semester depan masuk ke semester genap, semester 2, maka tidak ada kesempatan mengulang. Dan nanti ketika masuk setelah semester 2 kan semester 3 ganjil lagi tuh. Bu Tuti ngambil semester 3 dan juga ngambil mata kuliah semester 1 karena sama-sama ganjil yang memang harus diulang gitu. Oh begitu. Iya baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Tuti ya. Jadi jangan sampai mengulang kalau bisa ya Bu ya. Ya baik. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Di chat ini siapa yang Pak, maaf itu maksud dari tugas 1 gimana ya Pak? Soalnya saya udah ngumpulin tugasnya dan udah dinilai Bapak, tapi di Bapak screen nilai saya 0. Deborah, KM berapa? Oh ini ya. KM 103, Deborah 0. Memangnya mengumpulkan? 103. Coba kita cek ya. 103 ya, di sini saya kasih tugasnya itu di pertemuan keberapa? Kelima ya. Nah, tugas 1, coba kita lihat apakah memang sudah mengumpulkan. Silahkan, nomor berapa Deborah? Ada nggak namanya? Nggak ada kan? Oh ada, 80. Oke. Deborah Daniela. Ya, terima kasih ya. Yang namanya juga sistem online ya, kadangkala tidak sinkron. Oke. Deborah Daniela. Oke. Saya langsung masukkan ya, 80 ya nilainya. Nanti teman-teman tolong dicek ya, seperti Mbak Deborah ini. Supaya tidak ada yang dirugikan. Kalau saya prinsipnya, semua kewajiban saya kerjakan, semua hak Bapak Ibu rekan-rekan saya berikan ya. Oke, itu saja atau ada yang lain?
Itu gimana Pak mengeceknya kalau di akun mahasiswa kan cuman kelihatan itu doang Pak yang apa namanya Tanya. nggak sama seperti yang punya Bapak itu. Oh, jadi gini Bu Tuti, Ibu ceknya di ini ya. Bisa Ibu Tuti mengerjakan nggak 102 ya? iya 102. Contoh, saya cek ya. Saya cek di pertemuan ke berapa? Ke-5, tugas satunya Bu Tuti Herlina ya. Nah, Ibu ini sudah dapat nilai 80 dari saya, diceknya dari sana. Terus buka si akad ya. Buka si akad. Ini kan akunnya akun saya, akun dosen nih. KM 102. Ibu cek lagi sudah masuk apa belum nilainya, nilai tugas. Kita lihat nama Ibu Tuti Herlina ya. Nah, ini sudah masuk ya, Ibu. Jadi aman ya. Tugas 80, UTS 80. Untuk UAS nanti harap maksimal ya supaya nilainya bisa 90 sampai 95 ya. Itu ya, Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ada pertanyaan lain nggak nih? Gimana Pak soal nilai saya? Apa masih ada yang kurang? Kartini, KM berapa Mbak Kartini ini? Ya, nanti dicek masing-masing ya. Pak Ihsan izin tanya Pak. Ya, silakan. Pak, bila mana kehadiran tadi kan masih di bawah dari target. Nah, iya, Mas Dwi kemana aja Mas Oni ini? Iya. Nah, itu kalau misalnya saya nanti cek videonya, kemudian download materinya, apakah nanti akan ada progres ya Pak? Ada. Oh gitu. Masih ada kesempatan ya Mas ya. Jadi sangat Baik, Pak. disayangkan ini kan mengulang. Ya, ya betul Pak. Saya mau membantu asalkan Masnya juga kooperatif ya. Betul Pak, betul. Oke, Ada Pak. pertemuan 13, 14, 15. Meskipun ini nampaknya kurang juga ya Mas, tapi dilihatkan saja ke saya 3 pertemuan ini nanti saya bantu ya. Baik Pak. Thank you ya Pak. Ya, sama-sama Mas. Mbak Kartini tolong dicek saja ya. Ini karena saya juga harus ke UNAS 30 menit dari sini. Bapak Ibu, mungkin itu saja elaborasi materi kita pada siang hari ini. Tugas cukup 1 kali saja. Langsung kita persiapan UAS nanti. Enjoy ya dengan saya. Dikerjakan dengan baik, maksimal. Tolong presensinya dijaga gitu. Diakses materi videonya. Insya Allah semua materi sudah ada kok penjelasan videonya ya dari saya. Nanti rekaman video ini saya upload di kelas ini. Terima kasih atas atensi dan waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kemudahan dalam semua aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak Sama-sama. Ihsan.